warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu pendidikan Islam. Jadi teman-teman, sudah tahukah apa itu pendidikan Islam? Jadi menurut etimologi atau menurut bahasa, pengertian pendidikan Islam yaitu tarbiyah dengan kata kerja robba. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya yaitu tarbiyah Islamiyah. Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah, pendidikan Islam yaitu kegiatan Nabi SAW dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberikan contoh, melatih keterampilan, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi Muslim. Jadi menurut pandangan saya mengenai hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah pendidikan Islam memegang peranan penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam Muslim. Pendidikan Islam di Indonesia menyangkut pendidikan formal, non-formal, serta meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jadi hubungan antara pendidikan Islam dalam pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam mengembangkan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kedudukan dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Dapat dipahami bahwa pendidikan Islam mengembangkan demi meningkatkan atau peningkatan nilai-nilai keimanan dan moralitas bangsa yang didukung sepenuhnya oleh pendidikan yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat kepada masa depan kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan Islam berprinsip pada pendidikan seumur hidup yang didasarkan pada kedudukan hukumnya yang wajib. Pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam merupakan senyawa dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. Hal ini terbukti bahwa pendidikan agama yang merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan oleh sekolah-sekolah di posisi yang tepat, strategi pendidikan Islam tersebut telah menampilkan eksistensinya dalam membantu keberhasilan pendidikan nasional, yakni untuk mencerdaskan umat, menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk merangkul agama masing-masing dan menjalankan agama menurut agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, dalam hal ini, pendidikan agama adalah hal yang mendesak untuk diselenggarakannya dalam rangka melaksanakan ibadah dan kewajiban agama lainnya. Sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri, sedangkan keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam. Ini ada beberapa sumber pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yaitu sumber utama dalam ajaran agama Islam. Yang kedua ada As-Sunnah atau Al-Hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Berikutnya ada qiyas, yaitu mengkiaskan hukum baru dengan hukum yang sudah ada karena persamaan ilatnya. Yang kelima ada qaul sahabat. Ya, dimaksud sahabat di sini adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW. Berikutnya ada uruf atau tradisi dan adat kebiasaan masyarakat. Yang ketujuh ada ijtihad atau hasil usaha pemikiran para ahli dalam Islam.
Yang terakhir ada Mashalil al-Mursalah, yaitu kemaslahatan umat atau sosial. Jadi, teman-teman, apa saja tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam? Yaitu yang pertama ada tujuan keagamaan, yang kedua ada tujuan keduniaan, dan ketiga tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, tujuan keagamaan, yaitu dalam perspektif pendidikan Islam adalah untuk membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir atau EQ, kecerdasan emosional EQ, dan memiliki kecerdasan spiritual SQ untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Dan selanjutnya, tujuan keduniaan, yaitu menurut Hujair Ahasanaki menyebut istilah tujuan pendidikan Islam dengan visi dan misi pendidikan Islam. Menurutnya, pendidikan Islam telah memiliki visi dan misi yang ideal, yaitu rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, konsep dasar filosofis pendidikan Islam ini lebih mendalam dan menyangkut persoalan hidup multidimensional, yaitu pendidikan yang tidak terpisahkan dari tugas kekhalifahan manusia, atau lebih khususnya sebagai menyimpan kader-kader khalifah dalam rangka membangun kehidupan manusia yang makmur, dinamis, harmonis, dan lestari, sebagaimana disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga ada tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia. Yang kedua ada Al-Ghazali. Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu yang pertama, membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, dan kedua, menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu dan memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa sih definisi mendidik dalam perspektif pendidikan Islam? Pendidik pada hakikatnya dalam pandangan Islam minimal ada 4 kriteria, yaitu yang pertama Allahu Rabbul Alamin atau pendidik alam semesta, para rasul, orang tua, dan guru. Sedangkan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan menurut Al-Rasyidin. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya mengembangkan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya baik sebagai khalifah fil ard sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya ada kedudukan dan peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Islam sangat menghargai dan memuliakan para pendidik atau guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan pendidik atau guru setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Masya Allah. Mengapa demikian? Karena pendidik atau guru sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan. Ada sebab khas mengapa orang Islam amat menghargai pendidik atau guru, yaitu pandangan bahwa ilmu atau pengetahuan semuanya bersumber pada Tuhan. Peran seorang pendidik dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini menyebabkan Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibanding dengan manusia lainnya.
Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Dalam Ahmad Tafsir, mendidik adalah tugas yang amat luas dan mengajar adalah sebagian dari tugas pendidik. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar di samping sebagai motivator dan fasilitator. Jadi, di sini kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Jenis-jenis yang pertama adalah jenis-jenis pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendidikan Islam formal adalah struktur dan jenjang yang terdiri atas pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi atau seperti MI, MTS, MA, atau IAIN. Yang kedua ada pendidikan Islam non formal. Adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pondok, pesantren, dan madrasah diniyah. Yang ketiga ada pendidikan Islam informal. Pendidikan Islam informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang keempat, pendidikan Islam pada anak usia prasekolah. Adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 7 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kelima, pendidikan Islam berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selanjutnya ada syarat-syarat pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama tentang umur, yaitu harus sesudah dewasa. Tentang kesehatannya, harus sehat jasmani dan rohani. Tentang kemampuan mengajar, dia harus ahli. Yang selanjutnya harus berkesusilaan atau berdedikasi tinggi. Syarat guru dalam Islam sama hanya saja ditambah dengan harus berkepribadian Islam. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam? Di sini yang dimaksud dengan peserta didik adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, apa yang menjadi kebutuhan dan dimensi peserta didik? Peserta didik adalah individu yang mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga ia harus mendapatkan bimbingan dan arahan untuk membentuk sikap moral dan kepribadian. Kebutuhan peserta didik yang berupa kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status mandiri, berprestasi, ingin disayangi dan dicintai, curhat, dan mendapatkan firasat. Dan mendapatkan filsafat hidup harus dipenuhi oleh pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral serta didik sebagai insan kamil. Peserta didik memiliki dimensi penting yang mengaruhi akan berkembangan peserta didik. Dimensi ini harus diperhatikan secara baik oleh pendidik dalam rangka mencetak peserta didik yang berakhlak mulia dan dapat disebut sebagai insan kamil. Peserta didik akan melampaui kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual ketika ia telah mencapai tingkatan ilmu yang melebihi tingkatan kecerdasan qalbiyah, yaitu kecerdasan agama. Etika peserta didik dalam proses pendidikan Islam sangatlah berperan penting dalam proses perkembangan dan pencapaian peserta didik sebagai insan kamil. Sekian
video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.